Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Tema atau judul games kali ini Taurus adalah mumet kepala ini memikirkanmu siapa dan bagaimana, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Kenapa dia mumet kepalanya? Memikirkan dirimu. Wah, Taurus ya. Apa yang kamu lakukan kepada orang-orang ini ya, sampai pusing memikirkanmu? Wah, dia ada sakit hati, bingung, cemas. Kenapa? Karena kamu itu serasa dirimu sendiri tanpa melibatkan dirinya, tanpa merasa bahwa ada orang yang menyayangimu. Kamu dengan duniamu sendiri ya. Seakan-akan dia berjuang untuk dirinya ya, kamu berjuang untuk dirimu, padahal maksudnya ya berjuang bersama. Kek, saya nggak mampu ya. Tapi serasa kayak kamu nggak mempedulikan dirinya. Dia memandangimu dari jauh. Kalau orang baru, memang saya lihat di sini ada yang mau datang kepada dirimu, tapi dia masih takut, masih ragu apakah kamu mau menerima cintanya atau tidak. Jangan sampai malah nanti cintanya bertepuk sebelah tangan ya. Orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ya di readingan ini ya, di yang saat ini terkoneksi dengan dirimu nih, sebenarnya sangat bangga bisa mengenal dirimu, apalagi memiliki dirimu, yang mana mereka merasa bahwa kamu sosok yang baik, sosok yang bijaksana, penyayang, tetapi egoisnya juga lumayan ya. Sisi egois itu kayak greget aja merekanya ya, seakan-akan kamu dengan duniamu sendiri, dengan dirimu sendiri, sahabatmu, tanpa melibatkan orang-orang yang menyayangimu. Bahkan kalian di sini ada yang saya lihat di sini, pasanganmu saat ini pusing dengan dirimu, karaktermu ya, akhirnya dia meninggalkan dirimu. Kenapa? Karena serasa kamu tidak membuat dia nyaman, serasa kamu tidak memberikan kehangatan buatnya ya, sehingga dia pergi ya. Untuk apa? Memperjuangkan dirinya dan dirimu, dalam artian gini, kamu menuju kebahagiaanmu dan saya menuju dengan kebahagiaanku. Ibaratkan dia tuh gagal membuatmu bahagia, sehingga mau tidak mau ya akhirnya dia memilih untuk mundur. Wah, repot ya, karena memang saya lihat di sini dia kayak nggak bisa mengimbangi energimu. Kamu terlalu aktif, terus kamu juga banyak sahabat, sedangkan dia itu agak sedikit pasif. Dimana dia mau kamu menopang dirinya, dimana dia mau kamu bisa lebih up terhadapnya, dimana kamu bisa lebih mencintai dirinya ya. Dia sayang sama dirimu, dia cinta sama dirimu, tetapi terkadang dia juga ragu apakah kamu juga menyayangi dia, mencintai dia sama seperti dia mencintaimu ya. Kadang-kadang kamu, kalau seandainya kamu sudah bersama ya, kadang-kadang kamu tuh keras kepala, disuruh ke sana kamu ke sini, kamu bilang iya tapi nggak dilakukan. Dia gemes sebenarnya sama kamu, ingin marah tapi dia nggak bisa marah. Kenapa? Rasa sayang dan cintanya lebih besar dibandingkan kemarahannya. Seakan-akan saya marah sekali sama Taurus, tetapi pada saat saya melihat matamu, mukamu ya, macam tatapanmu tuh sangat, aduh, saya nggak tega. Karena dia orangnya kayak macam bagaimana ya, kayak seakan-akan itu terhipnotis olehmu. Ya, di sini juga saya lihat ada orang tuamu yang mungkin pusing dengan dirimu ya.
rewel aja, minta ini minta itu ya. Atau kalau tidak ya mungkin pasanganmu yang lebih tua ya, jadi kamu bisa menyesuaikan. Karena saya lihat di sini ada orang yang lebih tua yang pusing akan dirimu, yang tadi saya bilang kamu keras kepala, sehingga mereka stres, bingung bagaimana caranya supaya kamu itu bisa jadi anak yang penurut ya, anak yang dengar-dengaran, anak yang bisa tenang-tenang di tempat. Kadang-kadang kamu mau ingin bebas, sudah diberikan kebebasan, bebas sebebas-bebasnya. Macam contoh, pulang malam, ya, dibilang batas pulang jam 9, kamu pulang sampai jam 1. Jadi seakan-akan nih orang nih sudah diberikan kesempatan tapi dikasih hati minta jantung gitu. Kenapa Taurus? Ya, tapi nanti kalau ditegur kamu marah, kamu diam, seakan-akan tidak terima. Padahal sebenarnya mereka sayang kamu, makanya mereka berbicara seperti begitu, agak sedikit kasar ataupun menusuk ya. Tetapi bukan berarti mereka mau membuatmu sedih atau memarahimu, tetapi mereka mau kamu lebih up terhadap dirimu sendiri, jaga dirimu. Mereka khawatir akan dirimu ya. Dan ya juga kamu itu suka sering marah-marah tanpa sebab, saya lihatnya seperti gitu ya. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih bingung dengan emosi kamu, yang mana suka on off. Dia mau kamu lebih up terhadap dirimu, lebih up terhadap dirinya ya. Jangan marah tanpa sebab ataupun malah melampiaskan kemarahan kamu di orang lain kepada dirinya ya. Ada beberapa yang akhirnya memilih pergi karena tidak tahan dengan ulahmu, walaupun memang kondisinya dia ini ya, apa dibilangnya, tidak ya, dia serasa bahwa saya sakit hati juga, ataupun mungkin saya tidak tega meninggalkanmu, ataupun mungkin saya nih sebenarnya jatuh cinta padamu Taurus, tetapi saya nggak tahan dengan karaktermu yang begini, keras kepalamu ya, tukang membantah. Ini pasrah ya orangnya ya, energinya kayak pasrah kalau saya rasakan ya. Orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ingin ketenangan jiwa. Mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa yang harus memilih ya. Dia juga bingung dan akhirnya dia memilih untuk mundur. Kenapa? Seakan-akan kamu tidak memperjuangkannya, seakan-akan dia berjuang sendiri. Apalagi kalau dibicara memilih, dia bingung mau memilih siapa. Dia gak mau mengecewakan siapa-siapa, sehingga mau tidak mau ya dia mengorbankan cintanya untuk kebahagiaan orang lain, yang mana ya sama seperti dirimu, karena dia merasa bahwa kehadirannya tidak diinginkan olehmu. Kenapa? Karena kamu terlalu cuek. Walaupun dia cinta, dia sayang ya. Ya karena dia bukan hanya mau hi I love you, hi aku datang, aku cinta kamu ya. Dia nggak mau cuma hanya sebatas bicara dan bicara wacana aja, tapi tidak ada pelaksanaan, tidak ada pembuktian. Dia mau bukti nyata dari dirimu, yang mana memang kalau kamu sayang dan cinta ya tunjukkan kalau kamu sayang dan cinta terhadap diriku. Terkadang berdebat, masalah kecil dibesar-besarkan, terlambat sedikit jemput marah, ataupun mungkin kondisinya ya terlambat angkat telepon atau chat agak lama langsung ribut, cemburunya tinggi ya. Entah ini di diri kamu, entah di dirinya ya. Kamu bisa menyesuaikan ini karena energinya bisa terbolak-terbalik, jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Ataupun mungkin kalau terjadi padamu berarti energimu, kalau tidak berarti energi yang lain ya. Karena saya lihat di sini orang yang terkoneksi dengan kamu mumet itu karena kelakuanmu yang keras kepala. Dia nggak tahu bagaimana caranya supaya bisa membuat dirimu bisa lebih tenang bersamanya gitu, lebih enjoy bersamanya, lebih mencintainya, menyayanginya. Dia inginkanmu, dia inginkan orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ini inginkan hatimu sepenuhnya untuknya, bukan hanya status ataupun omongan doang. Jangan status punya pasangan tetapi hatinya hampa ya. Ataupun kamu terlalu keras kepala. Ini keras kepala kamu nih yang dia kadang-kadang nggak bisa ya, nggak bisa kayak macam saya tersakiti dengan dirimu. Kamu bilang kemarin kamu kesini, ternyata kamu kesana, nggak bisa komitmen, seakan-akan tidak ada kejujuran. Dia ini ibaratkan dia takut kehilanganmu, sehingga dia
melarang-larang kamu, tapi larangan itu seakan-akan itu membuatmu seakan-akan kamu itu tersiksa dengan larangannya, padahal sebenarnya dia yang tersiksa takut kehilangan kamu, makanya dia melarang-larang sana sini gitu. Overprotective yang berlebihan bukan karena dia mau membuatmu tidak nyaman, tetapi dia mau melindungi dirimu, karena dia takut nanti terjadi apa-apa denganmu ataupun malah kamu meninggalkan dirinya, ya. Tetapi pada saat di puncaknya kamu nggak bisa, seakan-akan kamu sudah deh biar aja ya, keras kepala kamu yang membuat dia nggak nyaman. Akhirnya ada beberapa yang tadi saya bilang dia memilih untuk pergi. Kenapa? Dia serasa gagal bisa menjagamu, dia serasa gagal tidak bisa membahagiakanmu, seakan-akan dirinya itu hanya datang dalam hidupmu untuk membuatmu sedih. Dia nggak mau gitu. Mengapa? Jadi sayang kamu, seakan-akan oke, saya rela untuk melepas cintaku ya demi kebahagiaanmu. Kenapa? Karena saya mau kamu bahagia, tapi apa yang saya lakukan selama ini membuatmu tidak bahagia, saya memilih untuk mundur. Nah ini, ataupun mungkin Taurus, kamu yang memilih mundur untuk kebahagiaan dia. Jadi kamu bisa menyesuaikan, karena tadi saya bilang energinya bisa vice versa, terbolak terbalik, karena sisi ego, sehingga stres, pikiran nggak konsentrasi. Ya, kadang-kadang kamu juga lebih memprioritaskan sahabatmu dibandingkan dirinya, ataupun mungkin ya kamu mager-mageran, tidak memprioritaskan dirinya. Dibilang mau janjian, tapi nyatanya kamu kayak macam membatalkan secara sepihak. Padahal dia sudah menggebu ingin melihatmu, ingin bersamamu, tapi ternyata dibatalkan. Ya, dia serasa juga kalau ada orang baru di sini ya memperhatikanmu dari jauh, serasa dia mau ingin mengungkapkan cinta padamu. Ini ada orang-orang juga yang baru ingin mau masuk dalam hidupmu, tapi dia belum tahu bagaimana caranya supaya kamu bisa jatuh hati pada dirinya. Yang mana ya dia mau kamu lebih up terhadap dirinya, lebih memprioritaskan dirinya, memberikan sinyal-sinyal untuk dia maju, memperjuangkan dirimu. Ini tidak berarti serasa cintanya bertepuk sebelah tangan. Dia mau ungkapkan tapi dia takut penolakan darimu, Taurus. Sehingga dia masih diam, bungkam 1000 bahasa. Demi apa? Demi harga diri. Karena dia takut nanti kamu tolak, saya jadi bahan bulian sahabat-sahabat ya, ataupun orang-orang yang mengenal diriku dan dirimu. Ujung-ujungnya ya saya malu, ya itu makanya tadi saya bilang dia kan memperjuangkan harga dirinya juga. Makanya dia bilang kalau memang kamu mau bersamanya berikan sinyal-sinyal, tapi ini nggak ada sinyal, jadi dia diam, bungkam, menunggu. Walaupun memang perasaannya mendalam ya, artinya dia tahan perasaan, ingin ungkapkan, tetapi ya mungkin situasi dan kondisi belum tepat, jadi dia menahan. Dia lebih banyak bersabar supaya menunggu, ya artinya ya lebih bersabar untuk menunggu waktu yang tepat untuk bisa datang mengungkapkan cinta pada dirimu gitu ya. Karena orangnya krisis kepercayaan diri, dia takut aja penolakan, dia takut aja cintanya bertepuk sebelah tangan ya, karena dia melihat bahwa ke dirimu tuh bebas ya, apakah kamu sudah mempunyai pasangan, ataukah masih jomblo, ataukah memang hanya memang tidak suka diriku gitu ya. Itu pemikiran negatif orang yang baru ya, makanya dia serasa oke, kita berteman aja ya. Kadang-kadang juga dia melihat kamu di sosial media kamu, ataupun mungkin dia melihat dari ini apa dibilangnya ya pokoknya intinya dari jauh gitu kan. Kalau seandainya kakak tingkat kamu di sini ya, ataupun kamu masih studi, ya dia melihat kamu main di lapangan aja dia sudah senang, curi-curi pandang dari kejauhan dia sudah senang. Ataupun mungkin sahabat kantor, teman kantormu ya, dia rajin ke kantor karena alasan ya artinya semangat untuk bisa melihat dirimu. Kamu tertawa aja, senyum aja dengan orang lain, dia bahagia sekali melihat senyumanmu karena ada rasa rindu yang mana menggebu. Kenapa? Karena belum bisa mengungkapkan secara langsung. Kenapa? Ya dia takut jadi bahan bulian kalau seandainya cintanya bertepuk sebelah tangan olehmu, seperti gitu ya. Jadi dia mau kamu tetap up ya kepada dirimu dan dirinya, seperti gitu Taurus ya. Jadi orang yang pusing akan dirimu ini adalah orang-orang yang betul-betul loh sayang pada dirimu ya. Bukan berarti mereka membuatmu marah ya, mereka senang, enggak, mereka juga terasa terluka
Kalau seandainya kamu sedih ya, apalagi kalau seandainya mereka melarang kamu, itu sebenarnya ada hal yang membuat mereka sedih juga ya, dan ya setidaknya dia mau kamu lebih berubah, kamu bisa lebih dewasa dalam bersikap dan berucap, bertindak juga ya, supaya ya dia nyaman, kamu pun nyaman. Dia mau menjadikanmu seorang yang baik. Ya kamu sudah baik sih, cuman dalam hubungan ya, supaya hubungan langgeng, ada kejujuran, ada kesetiaan ya, dan ada keterbukaan. Dia merasa kamu tuh diam ya, ataupun penuh dengan misteri, seakan-akan banyak yang ditutup-tutupi, sehingga harus dia menggali, mencari apa yang sebenarnya terjadi. Karena ya serasa komunikasi kurang. Makanya itu yang tadi saya bilang, dia mau kamu lebih up terhadapnya, memberikan sesuatu yang baik, terutama dalam komunikasi ya. Seperti gitu ya untuk orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ya, yang lagi mumet memikirkanmu, akan keras kepalamu, akan kebebasanmu ya. Dan ya berharap kamu bisa lebih prioritaskan juga dirinya dalam hidupmu, supaya dia bisa tenang ya, karena orang ini pencemburu ya. Jadi walaupun mungkin dalam diamnya itu dia sudah sangat cemburu, takut kehilangan akan dirimu, dan berharap kamu pun juga sama, takut akan kehilangan dirinya ya. Oke, itu yang saya lihat untuk orang-orang terkoneksi dengan kamu dari tarot ya, yang membuat kepala ini pusing memikirkanmu 7 keliling, Taurus ya. Oke, dan saya melihat lagi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiaknya. Di sini dari zodiak ada Virgo, Leo, Cancer, Taurus, Aries, Capricorn, Pisces, Sagittarius, Scorpio, dan Aries. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, H, Q, L, B, Y, R, D, A, J, S, T, H, U, M, Q, L, A, W, R, B, dan U ya. Wow, ini ada banyak yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, kita lanjut lagi ya untuk pesan semesta kepada kamu, Taurus. Apa yang ingin semesta sampaikan? Saya ambil 3 kartu untukmu. Oke, yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya, raihlah apa yang kamu inginkan ya. Kalau memang dia pantas untuk bersamamu, perjuangkanlah dia, sayangi dia ya. Dia ingin bersamamu ya. Artinya kamu kayak macam seorang guru ya, kamu dengar-dengaran ya, patuh, jangan hanya iya tapi nggak dilaksanakan. Kalau memang nggak mau dilaksanakan ya bilang aja, atau macam contoh ada serasa berat pada dirimu ya diungkapkan. Jadi yang semesta mau sampaikan, komunikasi dalam hubungan, jangan diam-diam akhirnya kamu pusing sendiri ya. Apa yang kamu pikirkan itu dikomunikasikan, supaya hidupmu lebih tenang, bukan tambah pusing. Kamu pusing, dia pusing, sama-sama pusing. Jadi supaya tidak pusing, supaya tidak mumet, harus komunikasi. Nah itu harus intens bersama, komunikasi diperlancar supaya tidak ada diskomunikasi ataupun kecemburuan atau pemikiran negatif tentang dirimu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, Taurus. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.